Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan harapan saya apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu dan memberkati teman-teman muda. Nah, saya coba sharing tentang ciri-ciri jodoh dari Tuhan. Nah, kira-kira cirinya seperti apa? Nah, saya banyak dapatin orang salah dalam berpacaran. Bahkan ada orang yang menyesali pernikahannya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena kurangnya sebuah kepekaan. Karena kurangnya sebuah ketajaman untuk bisa tahu jodoh yang dari Tuhan itu seperti apa. Dan ada juga yang memang melanggar firman Tuhan. So, untuk itu beberapa poin ini akan coba saya bagikan. Dan teman-teman muda, belajarlah dengan rendah hati, dengan penuh ketaatan untuk menaati firman Tuhan, sehingga engkau tidak salah memilih pasangan hidup. Nah, berikut ini ciri-ciri jodoh yang dari Tuhan. Yang pertama, pasti seiman. Ini sudah tidak bisa ditawar-tawar ataupun dinego. Kalau dibilang seiman, titik, seiman. Jangan kasih alasan nanti kita menangkan untuk Tuhan. Katanya nanti dia pindah ke agama kita. Ingat, tidak ada satu jaminan apapun. Ingat, yang buat orang bertobat itu bukan manusia, itu karya Roh Kudus. Tidak ada seseorang yang bisa mempertobatkan selain daripada Roh Kudus. Masalahnya firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Apakah persamaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Apakah persamaan antara terang dengan gelap? Tidak ada persamaannya. Untuk itu firman Tuhan dengan gagah, dengan tegas berkata, janganlah kamu. Kata jangan di situ itu sebuah himbauan, itu sebuah larangan keras. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. So, ciri-ciri jodoh yang dari Tuhan udah pasti yang seiman. Jadi kalau hari ini teman-teman pacaran ya dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, yang menjadi pertanyaan, apakah engkau mengikuti firman Tuhan atau sebaliknya engkau melanggar firman Tuhan? Sebab firman Tuhan berkata jelas, janganlah engkau merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya kepadanya. So, itu jelas. Jadi kalau hari ini engkau langgar, tanggung sendiri. Tapi kalau engkau ikuti firman Tuhan, maka firman Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Itu yang pertama. Ciri jodoh yang dari Tuhan yang kedua adalah sudah dewasa. Kalau kita baca di Kidung Agung, ya, di Kidung Agung, janganlah engkau membangkitkan cinta sebelum diingininya. Kidung Agung jelas berkata, artinya untuk segala sesuatu ada waktunya. Kalau lagi sekolah, sekolah. Lagi kuliah, kuliah. Kalau nanti udah siap untuk menikah, barulah berpacaran. Jangan bilang, tapi ada kok orang dari SMP pacaran, SMA kuliah. Ingat, jalan cerita hidupmu tidak sama dengan orang lain. Setiap orang beda-beda destininya. Jangan kamu cocok-cocokkan dengan orang lain, tapi belajar mencocokkan dengan rencana Tuhan. Ya, ingat dewasa. Ya, Tuhan gak mungkin memberikan pasangan hidup yang masih kekanak-kanakan. Nah, orang kalau dewasa itu jelas bertanggung jawab. Orang kalau dewasa itu jelas berkomitmen. Nah, bertanggung jawab itu juga jelas
orangnya bekerja, orangnya rajin, punya perencanaan ke depan, dan jelas arahnya kemana. So, kalau dia dewasa, itulah tandanya. Tapi kalau dia kekanak-kanakan, jelas tandanya apa? Egois, mementingkan diri sendiri, terus cuek. Nah, itu sifat anak-anak itu. Terus apa lagi? Hanya mau main-main. Ini kan sifat dari anak-anak. Nah, Tuhan gak mungkin berikan yang beginian. Apalagi kamu sudah waktunya untuk menikah. Tidak mungkin dikasih yang cuek, tidak mungkin dikasih yang egois, tidak mungkin dikasih yang masih mau main-main. Jadi cirinya jelas dewasa. Jadi kalau yang ketemu sama kamu, atau kamu lagi dekat dengan seseorang, kamu dapati dia masih kekanak-kanakan, ngambekan, cuek, egois, dan main-main, percayalah itu bukan jodoh yang dari Tuhan yang hendak diberikan kepadamu. Yang dari Tuhan, dia dewasa. Nah, kemudian apa lagi? Ciri jodoh yang dari Tuhan, cirinya adalah kedua orang tua merestui. Baik daripada orang tua dia, ayah ibunya, baik dari orang tua kita, ayah ibu kita, merestui. Ingat firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu dan berbahagia. Jadi rahasia bahagia adalah menghormati orang tua. Sebab saya percaya orang tua adalah wakil Tuhan di bumi ini. So, belajarlah menghormati orang tua. Kalau orang tua tidak memberikan restu, belajar tanya Tuhan, Tuhan ini kenapa? Belajar rendah hati. Atau jangan-jangan dia bukan pasangan hidupku, sebab orang tua tidak merestui. Saya percaya ada orang tua tertentu yang mereka berdoa kepada Tuhan, yang mereka menghidupi firman Tuhan. Begitu kamu kenalkan, dia tidak setuju, alasannya pasti ada. Ada pasti alasannya. Tapi bagaimana Pak kalau ternyata orang tua saya memaksakan keinginannya? Harus sesama suku, harus kaya, harus sama-sama S3. Bagaimana itu Pak? Maka apa yang harus dilakukan? Kamu dengan pacarmu ya, berdoalah, bersepakatlah. Saya percaya di mana ada kesepakatan, di situ ada kuasa Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, aku hadir di situ, kata Tuhan. So, pentingnya sebuah kesepakatan, kerjasama yang baik apabila orang tua tidak merestui. Toh juga banyak kalau kita lihat di televisi atau di sekitar kita, tadinya tidak direstuin, tapi karena mereka berdoa bersama-sama, berpuasa bersama-sama, terus kemudian menunjukkan etikat yang baik, bekerja yang bagus, terus kemudian kerohanian juga bagus, maka orang tua bisa luluh hatinya. Dia bilang, oh iya benar mereka ini, cara hidup mereka benar, pekerjaan mereka juga bagus. Akhirnya diberikanlah restu. So, pentingnya direstui orang tua menandakan dia jodoh yang dari Tuhan. Nah, kemudian yang berikutnya ciri-ciri jodoh dari Tuhan, maka berikutnya adalah kita memiliki, kita punya yang namanya sebuah keyakinan di hati kita. Kita punya sebuah damai sejahtera dan sukacita di hati kita. Artinya ketika kita bertemu dia, ketika kita ngobrol dengan dia, ketika kita kenal dia, kita merasakan sebuah keyakinan yang kokoh. Kita merasakan sebuah damai sejahtera. Seolah-olah tiba-tiba muncul di hati kita. Yes, ini yang terbaik. Yes, ini yang Tuhan rancangkan. Yes, aku damai sejahtera. Ini sebuah tanda yang jelas. Tapi kalau kamu jalani hubungan, kamu tertekan di dalam, kamu ketakutan di dalam, kamu cemas di dalam, kamu depresi di dalam, ini tanda bahwa dia bukan yang terbaik untukmu. Apalagi kalau dia sikapnya kasar, temperamen, membuat kamu ketakutan. Ingatlah, Tuhan tidak mungkin memberikan pasangan
yang akan membuat engkau ketakutan, yang akan membuat engkau depresi. Tuhan gak mungkin berikan yang model seperti itu. Jadi kalau hari ini engkau punya pasangan, punya pacar, atau yang lagi dekat dengan kamu, orangnya temperamen, kasar, dan kamu gak damai sejahtera, kamu gak sukacita, maka itu tanda bahwa dia bukan yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Namun kalau kamu yakin, kalau kamu damai sejahtera, ini tanda besar bahwa dia adalah jodohmu. Nah, kemudian ciri-ciri jodoh dari Tuhan yang berikutnya adalah dia mengasihimu, dia mengayomi engkau, dia nggak mau engkau terluka, dia nggak mau engkau sedih, dia nggak mau engkau kecewa, dia betul-betul mengasihi engkau. Inilah tanda jodoh yang dari Tuhan. Kalau kata baca firman Tuhan dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih, berarti bahwa kasih itu adalah Allah. Jadi kalau pasanganmu mengasihi engkau sebagaimana dia mengasihi Tuhan, itu adalah signal yang kuat bahwa dia adalah jodohmu. Tapi kalau dia enggak mengasihi engkau, dia enggak memperdulikan engkau, dia cuek, tidak mau tahu tentang engkau, maka jangan memaksakan. Ingat, jodoh dari Tuhan tidak model seperti itu. Ya, jodoh yang dari Tuhan mengasihi engkau. Nah, kemudian ciri-ciri jodoh yang dari Tuhan adalah dia memiliki visi dan perencanaan ke depan. Artinya begini, dia orang yang berjalan dalam visi Tuhan. Dia orang yang berjalan sesuai dengan perencanaan Tuhan, sehingga hidupnya tidak dibuang begitu saja, buang-buang waktu, tidak, tapi hidupnya terencana dengan baik. Sebab firman Tuhan berkata, apabila tidak ada wahyu atau visi, maka liarlah. Nah, bagaimana mungkin engkau menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak punya visi, yang tidak punya perencanaan? Bagaimana mungkin? Tidak heran kalau akhirnya hubunganmu bertahun-tahun hanya mutar-mutar di situ tanpa pertumbuhan, hanya mutar-mutar tanpa menjadi berkat bagi orang lain. Yang ada buang waktu dan engkau dirugikan. So, kalau dia jodoh dari Tuhan, dia memiliki visi dan perencanaan. Artinya begini, waktu kamu tanya, apa visimu? Dia jawab. Kalau kamu tanya, kapan kita akan menikah? Dia jawab. Bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa, dia langsung jawab. Terus kemudian, apa yang akan kita kerjakan ke depan setelah menikah? Bagaimana perencanaan? Dia bisa jelaskan secara detail. Nah, orang yang bisa menjelaskan secara detail dan orang yang sedang mengerjakan apa yang dia mimpikan, orang yang mengerjakan apa yang divisikan, maka orang ini adalah yang terbaik yang Tuhan sediakan menjadi pasangan hidupmu. So, teman-teman muda, coba tanya pacarmu, apa sih visimu? Apa sih tujuan hidupmu? Bagaimana sih perencanaanmu? Kalau dia nggak bisa jawab, kalau dia cuma mutar-mutar nggak jelas, ingatlah, yang dari Tuhan nggak model begitu. Yang dari Tuhan itu punya visi. Nah, yang terakhir, ciri-ciri jodoh dari Tuhan yang terakhir adalah dia membuat kamu itu betah. Atau begini, dia buat kamu nyaman. Jadi setiap kali kamu ngobrol, setiap kali kamu ketemu, setiap kali kamu ada acara bersama, kamu itu betah dekat dia. Kamu itu nyaman dekat dia. Kamu itu kayaknya ingin terus bersama dia. Kamu itu kayaknya ingin selama-lamanya bersama-sama dengan dia. Itu salah satu tanda bahwa Tuhan itu kasih sebuah signal bahwa dia adalah pasangan hidupmu. So, teman-teman muda, perhatikanlah beberapa poin yang saya sampaikan ini. Saya percaya kalau kita terapkan beberapa poin ini, maka kita akan bertemu dengan jodoh kita yang memang betul-betul Tuhan rancangkan, yang nantinya kita akan bahagia, diberkati, dan menjadi berkat bagi orang lain. Tetaplah semangat, ini yang boleh saya bagikan. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan.
God bless you.